Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya sehat ya. Baiklah, kita akan belajar bagi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Adapun nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, kitab Al-Quran. Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina di Mesir abad 12 sebelum Masehi. Pokok ajarannya berisi tentang akidah dan hukum-hukum syariat. Adalah kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajarannya sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman. Ketiga adalah kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajarannya tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Yang keempat adalah kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah di Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta sejarah umat yang lampau. Selain kitab-kitab yang 4 tersebut, Allah juga menurunkan suhuf atau lembaran-lembaran yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul berjumlah kurang lebih 100. Adapun nabi yang menerima suhuf yang pertama adalah Nabi Syed alaihissalam menerima sebanyak 50 suhuf. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Yang keempat adalah Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf sebelum Taurat. Lalu, bagaimana cara kita beriman kepada kitab suci Al-Quran? Yang pertama, kita meyakini Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Yang tiga, kita membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Apa saja keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain? Keutamaan Al-Quran yang pertama, terpelihara kemurnian hingga akhir zaman. Yang kedua, tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang keempat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, hikmah apa saja iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yang pertama, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dapat mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Yang ketiga, mengetahui hikmah Allah menurunkan kitab-kitabnya atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Yang kelima, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain.
Demikianlah penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.